Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Soro Minang TV. Hari gitu lah kanyang ya Pak Pemret. Ya. Ada soto. Ya Bang? Iya. Ada kopi, teh talu ya, tambah lah talu seberapa masak. Pemirsa Soro Minang TV, pagi itu suasana yang cukup gembira. Alhamdulillah kita dalam sebuah program Ota Lapo Kopi. Kalau bahasa orang kampung gitu tuh kopi morning ya Bang ya. Iya. Kopi morning, bahasa orang barat kopi morning di SM Cafe. Pemirsa Soro Minang TV, di dalam edisi Ahad 25 Juni 2023 program Ota Lapo Kopi kita seperti apa yang kami sampaikan di flyer, bahwasanya kita mendapatkan atau kedatangan seorang narasumber yang mungkin hampir semua warga Batam atau minimal orang Minang pasti ndak kenal juga beliau. Tapi sebelum kita bercerita sambil mengopi dengan beliau, tentu Pak Pemret seperti biasa lah ya. Seperti biasa kita mendoakan seluruh pemirsa Soro Minang TV, kru gue cok sakit gini. Musim sakit ya. Kru Soro Minang TV dan seluruh kita yang hadir di siko kini untuk tetap sehat dan selalu dijaga oleh Allah di dalam keberkahannya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari hendaknya Bang. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Soro Minang TV, tentu kami juga tidak pernah bosan kepada pemirsa meminta dan memohon untuk nge-share sebanyak-banyaknya setiap program kita, apalagi program kita dalam program sebuah Ota Lapo Kopi di edisi Ahad kini gitu. Share sebanyak-banyaknya, akun fanpage itu langsung di like dan langsung di follow bagi yang alun memfollow akun fanpage Soro Minang TV, serta berikan komentar banyak-banyak sehubungan dengan diskusi-diskusi kita dalam Ota Lapo Kopi di pagi hari ko. Juga share akun YouTube-nya Soro Minang TV. Share, like, subscribe, komen, tanda lonceng. Tanda lonceng itu penting kok. Setiap kita program ada notifikasi kepada kita sehubungan dengan itu. Tentu kalau indah ada dukungan dari pemirsa Bang, tentu indah mungkin kita akan tetap bisa menjumpai pemirsa dengan berbagai macam program. Betul ada Bang? Betul. Ucapan terima kasih, insya Allah ada keberkahan dan pahala bagi pemirsa melakukan itu gitu. Karena memang kita punya konsep menyampaikan informasi yang positif-positif dan melakukan edukasi atas pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh para narasumber. Kini narasumber pemirsa Soro Minang TV datang itu bukan show off-nya narasumber, tapi adalah dalam rangka berbagi informasi dan memberikan edukasi. Betul enggak Bang? Iya. Memberikan edukasi kepada seluruh pemirsa Soro Minang TV. Nah, untuk itu pemirsa Soro Minang TV, lamo bana kita bercerita membuka openingnya. Untuk itu jangan lupa saksikan Ota Lapo Kopi kita di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ngopi aja lo. Minum Bang, teh talu Bang. Aku teh talu spesial. Iya jahe rasanya Bang. Oh iya. Itulah asal kata jahe itu Bang. Ayo jahe rasa. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tentu kami SM Cafe kedatangan seorang Abangda ML Iksan Datuk Basa yang posisi adalah sebagai Ketua Demokrat Kota Batam. Tentu membuat kita senang hati lah Bang Ren. Beliau main endorse SM Cafe sebenarnya Bang Ren. Biar orang tahu tentang SM Cafe, kan begitu ya. Nah, ya Bang. Terima kasih atas kedatangan Abang di SM Cafe dalam cerita-cerita kita ngopi pagi. Bang, siap. Jujur host sendiri
kenal Jo Abanggo lah, tahu Jo Abanggo saja mungkin sabalun tahun 2000. Iya. Atau awal-awal 2000 Iya. saja abang di Tiban Palem wak lah kenal Jo Abang waktu itu. Iya. Satu hal sencie nan wak perhatian sampai gininya. Abang gua ndak berubah dah. Freshnya, bantunya awak tambah gaek, tapi lo mudah-mudahan berbagai macam kesibukan awak yakin sangat luar biasa. Yep. Kalau boleh host memflashback dengan berbagai macam kesibukan sebagai seorang pengusaha, kesibukan sebagai seorang aktivis paguyuban, baik orang kampung gitu atau suku-suku lain. Nah, beko gitu buang Jo Abang Nusantara beko tuh. Beko gitu ceritanya. Bahkan kini juga dengan beraktivis politik sebagai ketua Demokrat Kota Batam. Rahasia kecil yang Abang lakukan ke pemirsa Suara Minang TV, sampaikan apa yang membuat Abang tuh tetap segar, tetap fresh dan tetap sehat sampai gini. Jauh. Celi apa do Bang Donald tuh kameramen gitu mungkin ketek deh Bang tuh. Tuh nampaknya tuh. Silakan Bang. Silakan Bang. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh nyalamin dulu. Betul, silakan Bang, silakan Bang. Ya. Suara Minang TV. Siap. Mudah-mudahan di hari Minggu nanti cerah dan suasana nyaman itu. Betul. Para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia berkumpul mengisi akhir pekan bersama keluarga. Hari yang berkualitas ya, Bang ya. Hari yang berkualitas is family time. Ya. Family time, Bang Konyo. Jadi Inggris santiang lah, mudah-mudahan dengan memiliki waktu atau hari yang berkualitas memberikan energi kita untuk menyambut Senin depan. Insya Allah. Ya. Kemudian bangga dengan Pak Host, Pak Safril, Pak Pimpret, ya, dan kameramen yang sudah membesarkan Suara Minang TV, memberikan manfaat yang luar biasa, Masya Allah, pembelajaran, informasi terhadap masyarakat Kota Batam khususnya maupun masyarakat di Indonesia. Ya, betul. Karena Suara Minang TV dapat diakses di mana seluruh permukaan bumi ini. Betul. Sehingga banyak informasi-informasi yang didapat. Dan kami doakan mudah-mudahan Suara Minang TV yang hari ini kami katakan adalah pioner, ya, bisa semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat pada masyarakat luas nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Pak Host, tentang pertanyaan tadi. Kalau rahasia sebetulnya tidak banyak rahasia. Ya. Cuma sebagai seorang anak muda, Ambo mendapatkan suatu pembelajaran dari orang tua, yaitu lakukanlah sesuatu yang sinkron antara pemikiran dengan hati. Masya Allah. Artinya, udah. Ibu adik Abang iya. Adik. Nah, ya, siku akek Abang doa. Ya. Siap. Jadi, lakukanlah sesuatu itu yang sinkron antara pikiran dengan hati, ya. Jangan bertentangan. Kemudian di saat pemikiran itu sinkron dengan hati, yang keluar dari hati lewat mulut itu akan sama, ya. Itu. Terus yang kedua, saya berusaha memang dari dulu tidak berseuzon kepada siapapun, ya. Jam berpikir negatif, tidak berpikiran negatif, buruk. Selalulah berusaha untuk memberikan energi positif. Karena di saat energi positif kita mix dengan energi negatif, berseuzon itu salah satu energi negatif. Itu akan mematikan energi positif kita, ya. Jadi itulah mungkin. Ya, dan kalau segar di luar pada itu, sebagai seorang muda memang saya dari waktu remaja memang suka berolahraga, ya. Saya memang suka berolahraga, jadi sampai hari ini itu juga tidak bisa saya tinggalkan. Wajib hukumnya. Wajib, ya. Dan tipe olahraganya juga berbeda, ya. Kalau hari ini saya mungkin lebih
berolahraga yang rileks, berbentuk suatu olahraga pernapasan, ya, mengatur energi dalam tubuh, dan itu yang saya lakukan. Itu aja sih, sudah nggak banyak rahasia Pak. Sangenek rasionya ya Bang ya. Intinya cuman olahraga tetap. Yang kedua adalah selalu berpikir positif. Sinkron antara hati, jo pekerjaan, pemikiran, jo pekerjaan itu. Sehingga yang keluar di mulut itu adalah hal-hal yang sama antara hati dilalui lewat mulut. Masuk kasarnya munafik, nah kalau seandainya tidak sinkron ya. Iya Bang, kalau tidak sinkron kan gitu. Ya, jadi tidak salah loh ada Pak Pimret membuat di narasi itu kalimat yang keluar dari mulut beliau itu selalu tertata dengan rapi gitu. Nampak aponya Pak Pimret, nampak kualitas seorang M. Arisan Detik Basa itu kalau mengecek. bahkan wak buek di situ hampir mirip lah jo tatanan susu keluar itu jo SBY mengecek. Adiknya SBY ya. Nah, itu tuh jujur. Kenal Lalamo Budes ya kan? Lalamo jo kenal dengan beliau ya memang nampak tatanan bahasa yang keluar itu gitu ya kan? Bang. Ya, siap. Silakan Bang minum Bang. Siap. Dek karena itu lah. Selamat datang ya, Budes. Selamat datang Bu Hos ya. Bu Hos. Ya. Oh iya. Ya. Bang. Ya. Sambil kita santai mengopi. Ya. Ada yang dari dulu kalau Abang sebagai aktivis orang Minang itu wajar. Ya enggak? Karena memang ya Budes ya. Beliau adalah orang Minang kan begitu. Ya. Suku Jamba enak. Itu enggak hujan dari gini semua. Mama suku Jamba. Mama suku Jamba, Bang. Ya. Tapi agak lamo juga mendengar ada sebuah gelar yang disematkan oleh masyarakat Batam secara umum terlepas dari suku mana saja. Itu Abang dikenal dengan Abang Nusantara. Di mana Cito tuh Bang? Kalau awak ada kecil orang Pasap, orang Solo kan nah. Sukum Solo itu saja orangnya. Tapi Abang yang sangat familiarnya itu adalah Abang Nusantara. Di mana mungkin Abang bisa berbagi karena memang secara prinsip identitas kita itu adalah jati diri kita itu adalah Indonesia gitu. Betul enggak Bang? Betul. Apalagi kalau lah ujung berikut cerita politik. Tentu Indonesia identitas kolek. Silakan Bang. Abang bisa berbagi sengenek tentang hal itu. Ya baik. Tapi mohon maaf Wak sambil minum. Sambil minum. Ya, sambil minum. Ya. Tapi sebelum Mambo jawab itu, beberapa waktu yang lalu saya sedang di luar kota. Ditelepon oleh Bu Des ya tentang kegiatan ini. Itu saya sampaikan. Nanti saya kasih kabar karena ada kegiatan. Sambil minum teh telur. Kata Bu Des. Terus saya bilang, Bu Des, setahu saya orang itu minum teh telur itu malam. Ya ini kok pagi. Bu Des terangkan. Akhirnya ternyata banyak yang saya belum paham tentang teh telur. Pagi itu, kata Bu Des, ngambil energi dulu untuk bekerja, untuk beraktivitas. Iya. Sebelum PK sawah. Iya. Belum PK sawah kan. Kalau malam, teh telurnya teh telur Pinang. Makanya itu fungsinya agak beda. Oh, saya baru paham hari ini. Jadi terima kasih Bu Hos telah memberikan informasi baru tentang teh talua. Jadi pemirsa jangan lupa untuk minum teh talua di SMKP. Pagi ada. Ada. Ya. Baik. Jadi saya pakai bahasa Indonesia juga ya. Kenal juga pemirsa banyak. Saya ngikutin SMTV ini, yang ngikutin bukan hanya orang Minang ternyata, banyak sekali dari mix suku ya. Jadi kenapa saya panggil Abang Nusantara? Saya memang suka bersosialisasi, itu dari muda tuh suka bergaul dengan etnis apa saja. Dan kemudian memang perjalanan saya pernah menjadi profesional tour guide yang berkunjung kemana saja di Indonesia ini, sehingga saya merasa dekat dengan mereka. Kemudian saya nggak ngerti, mungkin ini suatu kelebihan yang diberikan Allah. Saya kalau kumpul sama orang Solo,
insya Allah 3 bulan 4 bulan saya kumpul dan saya akan punya action solo, ya. Saya akan bisa, ya. Kalau saya kumpul dengan orang Sunda 3-4 bulan, saya akan bisa, ya. Dan itu memang nggak tahu, alhamdulillah. Ya, ada kelebihannya di situ ya. Iya, memang keterminatan saya dengan bahasa itu luar biasa ya. Sehingga di saat saya ketemu orang suku ini, saya salami mereka pakai bahasa mereka, ya. Kemudian saya juga mengerti tentang daerah mereka. Akhirnya saya ketemu yang lain. Akhirnya orang tanya, Iksan tuh orang mana sih? Ya. Sementara saya selalu deklarasikan, saya sampaikan kalau saya ini putra Minang. Tapi kadang orang pikir nggak percaya gitu. Akhirnya orang lama-lama panggil Abang Nusantara. Ketemu orang Bali, bahasa Bali, Sunda, Jawa, Tapi kalau Betawi. bahasa berapa bahasa, Bang? Yang bisa, Bang? Oh, artinya gini ya. Kalau bahasa nenek kita bilang fluence, ya, fasih, ya. Saya nggak bisa katakan fasih. Tapi kalau bahasa daerah ya mungkin 7-9 bahasa daerah ya oke lah, ya. At least bagaimana memberikan salam, tanya apa kabar, hal-hal yang sederhana lah, ya, yang tidak terlalu deeper, terlalu dalam gitu. Betul. Ya itulah awalnya dipanggil Abang Nusantara. Itu awalnya. Ya. Tentu wujud Abang dalam aktualisasi di tengah masyarakat. Ya. Abang bilang secara umum itu normatif lah. Ya. Suka bergaul dengan suku-suku lain. Ya. Untuk lebih spesifik, ada nggak mungkin apakah abang dalam dimasuk ke suku lain dinobatkan sebagai inilah, dinobatkan sebagai itulah. Kadang-kadang yang muda saya kalau hanya sekedar bergaul, Pak Raso terlalu normatif abang menjawab sehingga mendapatkan gelar itu gitu. Wah yakin dan percaya dengan berbagai macam suku pasti abang agak dalam masuk di organisasi paguyuban tuh. Betulkah itu? Atau seperti apa? Ya. Jadi itu sangat betul. Saya memang Minang dalam beberapa paguyuban ya yang seperti ada di Kota Batam. Saya diletak sebagai penasehat, ya, sebagai pembina, ya. Dan itu bagi saya suatu penghormatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya nilai dengan suatu penilaian yang berbentuk materi atau apa. Ini adalah satu reward yang diberikan dan saya sangat bersyukur ya untuk menerima ini. Dan saya juga sebagai putra Minang, berdarah Minang 100%, tapi saya diterima juga berada di lingkungan suku lebih ekstrim suku-suku lain lah ya Bang ya. Iya. Jadi kita Budes tentu bangga lah kita sebagai orang Minang dapat Pemret. Adolah kurang awak tokoh Minang Bang Iksan ya kan sebagai orang Minang tuh kita bangga. Tapi bangga berikutnya ada Bang Pemret, beliau betul-betul mengayomi juga suku-suku lain gitu. Mengayomi juga suku-suku lain sebagai ya sesuai lah dengan kapasitas beliau lah ya kan. Dan zaman itu alun ada cipta politik lah. Iya. Nah, artinya kan nanti tulus tuh udah Bang. Betul kan? Betul. Kok sebelum cerita politik itu Bang Iksan itu sudah banyak bergabung di organisasi lain seperti Papua ya. Oh iya. Yang orang-orang ke situ gitu. Dan beliau juga kalau bahasa Minang, bahasa daerah Cek Pai Kumbuh tinggi. Nah, kenapa? Karena beliau laye Bukit Tinggi, kadang Pai Kumbuh sekolah di Padang, apa di Solo gitu kan. Nah, jadi kalau bahasa Padang itu banyak bahasa daerah. Apalagi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Pak Hos, beliau juga malang melintang itu sudah di dunia internasional gitu. Kalau diceritakan masa muda beliau itu berjumpa dengan istri pertama gitu luar kan. biasa ya. Perjuangan beliau dulu ya sampai jual baju ya Pak ya, jual baju di pinggir pantai gitu. Bagaimana itu kalau kita kuliti kisah beliau menginspirasi banget gitu untuk anak muda. Luar biasa ya. Luar biasa. Enggak juga ada Bang. Sang nenek
abang sampai berada di titik itu pasti ada titik awal yang sebagai berpijak. Awak meyakini fashion abang dengan segala bentuk yang ada per detik itu pasti diawali dengan sebuah sebuah pijakan-pijakan atau basic-basic yang abang bangun dari awal, dan itu pengalaman itu menjadi sebuah penambah kemampuan SDM abang sendiri. Kalau boleh sangenek, sebelum kita masuk ke ranah abang Ihsan sebagai ketua Demokrat, kalau boleh sangenek seperti Bu Des, biar bisa menginspirasi juga, menginspirasi anak kemenakan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memang pada prinsipnya baru mau tumbuh dan mau menghadapi kenyataan hidup itu seperti itu. Coba bang cerita sedikit tentang itu. Tentang yang di mana nih? Ya mungkin basic awal seorang perjalanan. Singkat lah. Kenapa berasa berada di Batam? Singkat aja lah. Basic awal abang seperti itu. Pertama memang saya putra Minang yang besar di Pulau Jawa ya. Kemudian pada suatu momen kesempatan saya harus berjuang untuk melatih diri, kemudian untuk survive. Dan ada beberapa hal yang saya berani lakukan dan orang lain tidak berani lakukan pada saat itu ya. Tadi Bu Des cerita yang dulu kami pernah ngobrol. Saya pernah di Eropa ya. Saya itu jualan ya. Jadi Bali yang batik-batik gitu ya. Saya bawa itu dari Indonesia, pesan dari teman, kirimkan, dan summertime saya buka meja ya jam 2 siang sampai malam jam 8 jam 9 malam saya jualan itu ya, kain sarung pantai, sarung Bali. Dan itu profitnya bagi saya bukannya 100%, tapi profitnya ya hampir 1000% ya. Dan modal rupiah jualnya pada saat itu masih French ya. Tapi kalau dilipatkan misalnya belinya 6.000 rupiah jualnya 60.000 ya. Kemudian juga jewelry seperti perak ya, cincin, kalung segala macam. Dan berawal dari sana akhirnya karena memang jiwa pariwisata itu ada, kemudian memang darah ini Minang nggak bisa dipungkiri ya, jiwa dagang itu tetap nggak bisa ditinggalkan walaupun tidak pernah. Dak potong saya bang. Sehari orang Minang itu 3 hari bila mau berdoanya aja. Sudah tuh jual orang aja. Itu filosofinya ya. Apa namanya sebuah apa lah. Dan kemudian saya meneruskan usaha itu sampai semua produk-produk handicraft dari Bali, patung-patung, ukiran segala macam, dan ini yang kita kirim, kita jual di Eropa. Dan ini syukur alhamdulillah we making money ya, kita bikin uang ya dari sana juga. Kita memulai memperbaiki ekonomi untuk menjadi lebih baik ya. Luar biasa ya. Cukup panjang perjalanan betul. Ya. Untuk mengupas itu mungkin kita buat sesi khusus ya. Sesi khusus ya. Kalau di siku kak kaki di mall itu PP lawan. Jadi di situ Pak. Nanti bisa dilihat juga ada pantai namanya Prejus San Rafael di Saint-Tropez, Prancis Selatan, berbatasan dengan Monaco ya. Itu pantainya panjangnya lebih kurang 3 km. Ya. Itu sepanjang pantai itu orang dagang produk-produk dari penjuru dunia. Dari India, Nepal, Thailand, Burma, dari Amerika Selatan, Amerika Latin, semua ada. Ya. Begitu luar biasanya. Dan saya berpikir kenapa saya tidak melakukan hal yang sama, sementara banyak produk-produk Indonesia yang bisa kita perkenalkan kepada publik. Dan ternyata produk-produk handicraft
ya kerajinan tangan dari Indonesia ini sangat diminati di dunia barang. Iya, tuh. Bang, ya. Sebelum kita lanjut, yang jale berarti lah nampak sengene rupanya memang basic beliau itu adalah petualang yang cukup luar biasa. Wak yakin dan percaya seperti kecek Wak tadi, pengalaman episode-episode hidup yang abang bangun dari awal itu yang membuat dan menempa seorang M. Alisan Datuk Basa di Ariko kan itu bang. Sebelum kita lanjut cerita yang kedua, ya itu tadi itu masih ringan-ringan tuh bang. Sambil abang minum silakan kami baca-baca komen dulu. Enak. Ya lah banyak tuh ada. Lah berdering-dering apa? Silakan. Pemirsa Suara Minang TV minta maaf ya kadang-kadang pada saat Bang Isan lagi mengecek awak mencari empon swanta. Itu apa namanya memang kondisi untuk mencalik dan komentar-komentar daripada pemirsa itu sendiri. Oke. Jam berapa Pak Fred ujian? Andai pemirsa kalau cerita talapo kopi gue siasa masuk ada masalah ada. Tapi kalau ke studio jangan cerita. Iko enak. Kan off langsung itu. Oke. Budes nak do macam empon awak cuma tahu kurang lah jalan awak baca salah. Oke, dari Donald. Iyo jahe kopinya betul lah Pak Donald. Ya, Pak hostnya dapetnya 2. Satu kopi, satu teh. Jangan kopi kan? Yang tuh. Kerja keras kayak tadi. Iya, enggak ada lah. Dari Corina Nofrina, Assalamualaikum SMTV, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasril Jamba, Nini Mama orang Jamba Kodasa. Yo, betul, Nini Mama orang Jamba. Untung ndak hujan hari. Itu sengenek perlu kita tanya apa tuh. Bako ada oleh cerita legenda tentang itu, enak bang? Ya, Ilyas Povilek, mantap. Running tag Jo penampakan iklan ala sempurna. Maju terus SMTV. Ada kreatif kameramen mah. Ala pakai running tag kami bang. Ala bisa lah di. Ada translate-nya. Jadi kalau bahasa awak tadi bahasa Minang, ini bisa Indonesia ya. Ada Translate. bisa. Nah, lu lah. Itu jadul PRT. Minta balik yang baru ke penanggung jawab pak. Desmanis menonton. Fred. Assalamualaikum. Selamat pagi Dunsana Sadonyo. Salam sehat selalu Abang Nusantara. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tetalu sebelum ujian ya Pak Bre. Dari Assalamualaikum Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang rumah awak nonton lah jam gadangna jempol mah. Gadangna jempol mah bunda. Karena kali Pak host. Tetalu. Tetalu kopi tetalu separuh masak langsung muncul Bu. Oke pemirsa Suara Minang TV, bagi yang pingin bertanya-tanya dan memberikan komentar sangene tentang senior kita tokoh Minang yang selama dibanggakan yaitu Bang M. Alisan Datuk Basa yang sekarang menjadi Ketua Demokrat Kota Batam, silakan memberikan komen. Kalau tidak komen malah menulis bintang kirim ya Pak. Ya, bintang ya kirim nggak satu ya nak. Biasa nang Mr. Donald DST kan. Oke bang. Ya. Kalau flashback tidak terlalu lama flashbacknya doh. Secara prinsip abang dulu tetap menjadi seorang politikus di salah satu partai dulunya. Iya. Aktif juga dan bahkan masuk ke dalam sebuah kepengurusan salah satu partai kalau nggak boleh kita menyebutkan partainya. Nah sudah tuh tapi abang tetap aktif di paguyuban kita khususnya Sumatera Barat IKSB itu sendiri. Tapi pada saat abang berjuang betul-betul all out masuk ke dalam dunia politik dan pingin memegang tampuk sebuah partai yang pada saat itu ya Demokrat ya kita sebut sekarang dah Demokrat, alhamdulillah berhasil dengan segala bentuk perjuangan lika-likunya itu. Orang politikus ya kadang-kadang ini bakaja nak menjadi ketua paguyuban. Enak menjadi ketua IKO, ketua suku IKO ya kan, ketua partai, ketua suku enak. Jadi seakan-akan punya nilai yang perlu yang bisa diambil orang.
ketua Sumatera Barat, ketua DPC Demokrat aja kan lain, lain nuansanya itu gitu. Tapi justru abang malah mengundurkan diri dari kepengurusan inti IKSB di masa itu. Pembelajaran apa yang abang ingin sampaikan kepada orang Minang secara khusus dan secara umum adalah politikus yang ada di Kota Batam gitu. Apa pembelajaran yang ingin abang sampaikan sehubungan dengan itu gitu? Betul enggak, Budes? Hah? Bahkan caleg ini kok dapetnya ketua Eko. Nah, abang digenggam dalam tanda petik waktu itu ketua harian IKSB Kota Batam. Dan abang motor betul penggerak terhadap IKSB di masanya ya. Nah, tapi justru pada saat itu abang malah mundur. Tolong berikan kami, ajarkan kami, sampaikan ke kami apa yang mau abang ajarkan kepada generasi-generasi muda, kepada denek pemegang-pemegang tampuk paguyuban khususnya Sumatera Barat di Kota Batam gitu. Baik Pak Os, baik pemirsa semua. Tunggu Bang, ini enggak banyak pertanyaannya kan? Enggak. Luar biasa pertanyaannya. Ya. Ini memang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi begini, yang saya lepas itu semua organisasi yang saya pimpin. Bukan hanya Sumatera Barat, tapi semua organisasi yang saya pimpin saya lepas, ya. Dan bukan hanya organisasi, ya, tapi juga usaha. Perusahaan pun. Ya, hari ini dari saya berniat untuk menjadi pengacara itu dari awal saya sudah berniat untuk jadi pengacara, dan alhamdulillah 2021 semuanya tercapai. Akhirnya saya menjadi seorang pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Ya. Jadi begini, organisasi hobi, ya, saya punya organisasi hobi di motor ya, motor besar. Organisasi olahraga saya di renang, di karate, ya. Kemudian organisasi profesi, ya. Organisasi paguyuban, semua saya lepas, ya. Kemudian usaha juga. Sekarang jawabannya sederhana, sebetulnya begini. Saya secara pribadi tidak ingin memberikan beban. Saya tidak ingin memberikan beban kepada anggota organisasi tersebut. Seperti contoh tadi Pak Os bilang, kok selaku ketua harian IKSB kok meninggalkan, mundur, sementara orang berlomba-lomba sampai ribut begini segala macam. Saya meninggalkan. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti pengurus yang lain, jangankan anggota dulu, pengurus saja. Waduh, nanti kalau kita tidak ikut berikan dukungan kepada Bang Iksan, kita nggak enak, dia ketua kita. Ya. Sementara bendera ketua beda gua aja. Ya, sementara bendera kita beda. Ya. Terus kalau kita dekat, nanti orang lain lihat seperti apa. Beban inilah yang sebetulnya saya ingin lepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak mau mereka terbebani. Yang kedua, waktu saya menjadi ketua harian IKSB, pada saat itulah saya dengar, Ikatan Keluarga Sumatera Barat atau organisasi paguyuban yang menyatakan tidak memberikan dukungan secara politis kepada siapapun. Zaman itu ya betul. Dan saya katakan itu, kenapa? Karena kita lihat hari ini banyak orang yang masuk ke dunia politik, ya, belum bisa mendewasakan diri. Misalnya contoh gini, saya masuk dunia politik, beliau masuk, dan Bapak sama Ibu Os, Pak Os dan Ibu Os ternyata tidak mendukung saya. Di saat saya menjadi seorang pemenang, ya, saya akan anggap, oh ini berdua dulu bukan pendukung saya, ya. Ini yang sering terjadi, ya. Tapi seorang yang sudah benar-benar matang, ya, di dalam berpolitik dan memang dia masuk dunia politik adalah untuk kepentingan masyarakat luas, dia tidak akan melihat ini pendukungnya atau bukan. Akan tetapi ini adalah warganya, masyarakatnya. Dan ini sebetulnya suatu pembelajaran yang ingin saya berikan, ya, tanpa ada beban kepada siapapun. Jadi andai kata hari ini saya totalitas masuk ke dunia politik dan ada dukungan,
itu dukungan itu benar-benar murni. Ya. Bukan kena under pressure. Bukan kena suatu keterpaksaan. Betul. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran pada diri saya sendiri. Kenapa saya lepaskan semua? Ya, organisasi, hobi, profesi, paguyuban, ya, usaha. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya tidak ingin ada kata penyesalan. Ya, saya dalam kehidupan saya berusaha jangan pernah ada kata menyesal. Ya, kalau hari ini saya fokus di dunia politik, ini saya sudah tinggalkan. Ternyata di saat saya fokus di dunia politik, Allah belum memberikan yang terbaik bagi saya. Saya tidak akan menyesal. Berarti Allah tahu yang terbaik. Ya, saya hanya berjuang 99%, 1% urusan Allah, saya tidak boleh ikut campur. Ya. Kalau saya masih ngurus organisasi ini, berpolemik di sini, ngurus usaha ini, akhirnya di saat saya tidak mencapai yang terbaik di dalam dunia politik, saya akan nyesal. Aduh, dulu kenapa saya nggak tinggalkan ya? Ya, betul. Ya, jadi begitu. Dan memang saya bekerja banyak dalam silent, dalam diam, tapi saya fokus. Ya, saya nggak tipe orang yang gembar-gembor, wah gini. Itu nggak karakter saya. Ya, I like to do something in the silent, but I do something really seriously. Ya, ini yang saya keep. This is my character. Ya. Luar biasa pemirsa Suara Bintang TV, apa namanya, pembelajaran yang cukup. Ya. Belum pernah dilihat kameramen gua tepuk tangan kan. Berarti luar biasa. Berarti apresiasi ya. Tidak pernah. Orangnya kayaknya kalau boleh, ya, kalau boleh dikatakan autis lah orangnya. Nah, kalau kita bayar anak-anaknya sibuk aja dunia ini tuh. Tapi sekaligus tepuk tangan. Berarti itu memang luar biasa. Nah, itu memang ya, betul. Sambil ini salah bukan meme skater. Lah, oke. Lah fokus ke Abang tadi kan, Bang. Kita bicara Demokrat. Semua masyarakat Batam yang memang melek dengan politik, termasuk kami dalam tanda petik, apalagi kita orang Minang secara umum, tentu bagaimana Abang di dalam sebuah perjuangan bersainglah dalam secara positif dalam memperebutkan ketua DPC, itu semua orang tahu dengan perjuangan itu. Pertanyaan pertama dan sekaligus pertanyaan kedua, sejak Abang hijrah dari satu partai ke Demokrat, satu, kenapa Abang pilih Demokrat? Yang kedua, visi besar Abang apa sih dalam rangka mencoba membantu dan membangun Demokrat itu dalam satu periode minimal kepemimpinan Abang itu gitu. Baik, sebetulnya bahasa membantu Demokrat malah tidak. Ya. Malah saya merasa saya ini diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat ini udah suatu partai yang besar. Betul. Ya, partai yang besar, partai yang sudah membuktikan kepemimpinannya 2004 sampai 2009, 2014 oleh seorang bapak bangsa, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dan kalau berbicara kenapa saya akhirnya berada di Partai Demokrat, itu memang panggilan. Jadi pada 2021 itu terjadinya usaha pencaplokan Partai Demokrat oleh seseorang, ya, terjadinya kongres luar biasa di Sumatera Utara, ya, kalau nggak salah di Sibulangit itu. Dan saya ini memang hobinya tuh nonton TV itu satu saja, Pak, yaitu nonton berita. Dan hampir setiap saat itu di televisi itu tentang kongres luar biasa, perebutan Demokrat oleh beberapa orang kader dan non kader yang mencoba. Akhirnya setelah beberapa waktu nonton itu saya terpanggil. Memori saya melihat kepemimpinan seorang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, di tahun 10 tahun kepemimpinan beliau sangat luar biasa. Akhirnya ya saya baca buku, kebetulan saya suka baca. Saya ada buku Pasti Bisa, tulisan dari Bapak Dino Patijalal. Saya baca, dan setelah saya baca, wow, saya terang kembali
memori saya tentang perjalanan bangsa ini di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah tamat itu saya baca buku yang kedua, Pemimpin yang Flamboyan, ya. Saya katakan dalam diri saya, wow, ini pemimpin yang sangat luar biasa, kecintaannya terhadap negara, manajemen sistem yang sangat luar biasa, ya. Kemudian kedewasaan beliau. Kemudian hari ini Demokrat diestafetkan oleh pemimpin muda Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Betul. Dan saya juga cari profil beliau, seorang anak muda lahir di Bandung, 10 Agustus 1978, pendidikannya ini segala macam. Saya bilang unbelievable, he is very smart, ya, and very strong principle, and very strong leadership. Dan saya pikir saya ingin menjadi bagian dari perjuangan bersama Partai Demokrat, dan tanpa diajak oleh siapapun, saya akhirnya mundur dari partai yang sebelumnya, dan saya tidak kenal orang di Demokrat. Tapi saya menyatakan mundur, saya serahkan semua surat pengunduran diri, atribut segala macam, ya, dan saya masuk ke Demokrat ya sendiri. Dan akhirnya saya punya kesempatan diterima menjadi bagian dari keluarga Demokrat, Partai Demokrat. Dan alhamdulillah saya diberikan ujian sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Batam per 2022 yang lalu, ya. Jadi ujian ya. Ujian. Bukan sesuatu yang kita banggakan sebenarnya, tidak ya. Tapi justru amanah itu adalah ujian bagi kita gitu. Ya. Maka jadi pada saat kita menerima ujian, pada saat ditakdirkan dan diamanahkan tuh dalam hati abang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Benar. Betul ya? Benar sekali. Bang. Kok lah situ Demokrat kau? Iya, siap. Lah tu lah masuk ke politik nak. Budak titik mungkin tak nampak biar oh tak ada. Ah, lihat baru indah lah. Kok awak dah dipecahkan ya. Kalau awak biasa main bola Dedi. Ya nak. Nak ada kan? Biar bisa lah minum ketangguh. Minum lah lu. Kok dari tadi tak jadi ini manser lah. Lanjut. Dad, ada satu peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya saya pribadi. Dulu 2014 itu kan sudah mendaftarkan diri. 2019 ya? Mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. Sudah mendaftar ke Nasdem kalau nggak salah ya waktu itu. Terus ke Golkar mungkin saya nggak tahu. Iya. Kenapa tiba-tiba pada saat itu mundur? Iya. Oke. Karena itu yang menjadi bahan pertanyaan bagi rekan-rekan pada saat itu, ketika sudah ya bagaimana euforianya orang mendukung seorang Iksan mendaftarkan diri ke partai politik sebagai calon wali kota atau wakil wali kota, mendaftarkan dulu ke partai politik. Tapi tiba-tiba gaung itu hilang. Itu menjadi pertanyaan, dan secara pribadi saya masih menjadi tanda tanya. Kenapa itu tidak berlanjut? Ataukah memang mundur secara pribadi? Atau karena ada dorongan-dorongan dari pihak lain, kawan-kawan atau keluarga yang mengatakan nanti dulu lah, atau belum saatnya lah, atau bagaimana? Baik. Udah. Itu nak buat tanya oleh bang. Iya. Baik. Ini anak dia bang. Iya. 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 Jadi Ini kafe nah. ya, jadi itu benar sekali. Jadi pada saat itu sudah ada kebulatan hati. Akan tetapi hidup ini harus berani realistis. Ya. Pada saat itu pemimpin Kota Batam hari ini saya sebut nama ya, Bapak Haji Muhammad Rudi, ada indikator akan maju di provinsi ya. Dan pada saat itu saya pikir apabila beliau maju di sana artinya akan ada kesempatan yang sama untuk
para calon siapapun, tapi untuk tingkat kota. Iya. Tapi in the end beliau tetap berada di sini, dan kita sangat tahu beliau ini adalah seorang pemimpin yang baik, bagus, ya, berani, dan kalau kita mau bicara bahasa kampung kita, is on fire. Dia dalam puncak-puncaknya, ya. Jadi sangat realistis sekali kalau saya akhirnya menyatakan mundur, ya. Artinya ukur bayang-bayang diri, ya. Dan ini yang belajar. Dan saya dapat kabar, saya satu-satunya yang datang mengambil formulir. Dan setelah saya nyatakan tidak, dan saya satu-satunya yang kembali mengembalikan formulir dengan sudah komplit semua, tapi menyatakan tidak maju, ya. Itu jawabannya, ya. Bang, terlanjut ke sekarang. Kita ya. Nah, Bang. Kau kan mengatakan prednya nyolo tadi, nah, tapi betul aja tuh. Tapi jelas. Jawaban Abang itu adalah sebenarnya sebuah memberikan sebuah edukasi juga tentang politik yang santun itu kepada masyarakat gitu. Kalau mau show aja, kenapa enggak parang-parang lagi gitu, kan itu istilahnya kan. Tapi kita kan tidak mau menciptakan sesuatu yang dalam tanda petik kadang-kadang bunuh diri lah, membuat kacau lah, dan segala macam, kan gitu ya kan. Sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kok umur mungkin Abang alun tua-tua banal, tapi kalau pendewasaan dan kematangannya kayaknya lebih tua lah dari para politikus yang di atas 60 agak anak. Kalau calik ya, Bang. Demokrat. Kini adalah musim caleg kurang. Abang wak danga-danga dan informasi dari berbagai macam yang kita dicari oleh pimpinan redaksi, Abang mencaleg di wilayah Sekupang. Insya Allah, iya. Mencaleg di wilayah Sekupang. Sudah tuh sebelum kita mencaleg, ada pula informasi Abang ingin membangun sebuah rumah aspirasi. Bu Des itu karena bulan 7 tanggal 7 jam 7. Lewat 7 menit. Hubungannya dengan caleg, kira-kira yang pertama pertanyaannya adalah seperti apa itu rumah aspirasi, konteksnya dalam rangka Abang proses ke legislatif itu sendiri. Dan pertanyaan awak kok dituju, Bang? Kok dituju? Kadang-kadang orang tentu pasti ada filosofi tertentu. Terlepas lah, kita kan tidak boleh sirik dalam tanda petik Tapi paling tidak ada sebuah kesenangan saja minimal. Tentu orang bertanya-tanya, ya pasti ada pertanyaan orang ke situ. Kok tujuh? Jangan-jangan beko Abang caleg indak lah membiak nomor 1, nomor 7 lah, kena biar serasi sado ndak ngerti lo itu. Lah kan abang sampaikan kepada masyarakat. Aduh. Ini jadi begini ceritanya. Kalau bicara rumah aspirasi, memang saya menyiapkan tempat rumah aspirasi di Tiban 1. Oh, Tiban 1 tuh ya. Di Blok D nomor 10. Jadi itu memang kita siapkan untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Pokok-pokok permasalahan yang ada di masyarakat kita mau tampung. Ya. Untuk itulah kita siapkan tempat. Masyarakat bisa datang anytime, ya, kapan saja berbicara, dan kita siapkan staff, ya, untuk mencatat, mendokumentasikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan nanti di rumah aspirasi itu insya Allah setelah kita resmikan setiap pagi jam 6.30 atau jam 7 pagi sampai jam 9 kita sarapan pagi bersama masyarakat, ya, setiap hari, ya. Siapa saja yang mau datang kita terima. Kemudian nanti malam harinya jam 9 sampai jam 11 kita juga menerima masyarakat, karena setelah itu siang harinya saya beraktivitas kegiatan-kegiatan organisasi kepartaian, ya. Kemudian kenapa tanggal 7 bulan 7 jam 7 pagi lewat 7 menit
ya. Niatnya Ya. sebetulnya tidak ada hal yang syirik dari sana. Ya. Cuma saya melihat di dalam kehidupan ini, dan kita dengar ada langit ketujuh. Ya. Ada sorga. 7 tingkat. 7 tingkat. Ya. Firdausnya di atas itu tuh. Iya, sorga Firdaus yang di surga yang ketujuh yang tinggi. Jadi makanya ini hanya kebetulan saja waktunya sampai, dan makanya 7 ya. Jadi makanya 7 semua kan. Ya, jadi nggak ada yang lain-lain. Tanggal 7 bulan 7 jam 7 lewat 7 menit ya itu. Tidak all numbers is really nice ya. Tapi itu aja sih filosofinya. Kita berharap kita mencapai tingkatan yang terbaik ya. Itu saja. Hubungan dengan proses pencalekan, pasti sebagai seorang ketua DPC, hampirlah semua ketua-ketua partai di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi bahkan nasional pun, jika memang ketua itu mau masuk ke legislatif, pasti mengambil di nomor-nomor yang menurut orang itu nomor-nomor nomor ateh lah, nomor 1 lah kalau boleh kita sebut. Prinsip abang berdemokrasi, prinsip abang membangun Partai Demokrat seperti apa? Kalau pertanyaan Iko kita munculkan ke abang. Karena jujur abang kan awak mencari dalam di setiap abang berada dalam sesi-sesi kehidupan apa saja, ada nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pembelajaran yang diberikan ke the next generasi berikutnya itu gitu. Nah, mana tahu ambisius sebagian ketua-ketua mungkin dalam tanda petik berebut nomor-nomor yang puncak, itu abang memberikan pembelajaran berbeda gitu. Karena abang memang kebiasaan seperti itu. Enak, orang berabuk jadi ketua paguyuban, ketua partai, kadang-kadang karena ketua paguyuban, sehingga bisa membiak ketua partai. Oh, bagus tuh ketua DPC Kota Batam tuh. Ini ketua orang Sumatera Barat. Kan lain lah, tapi abang malah tidak gitu. Adakah yang perlu abang sampaikan sehubungan dengan statement awak dan seketek itu? Baik. Baik, terima kasih. Jadi gini, saya sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tidak berkeinginan siapapun itu pada level apapun itu memiliki beban. Satu, saya beritahukan, informasikan pada publik pada pagi hari ini. Di saat saya terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, saya itu sudah tidak menjadi ketua dimanapun. Ya, saya tidak menjadi ketua dimanapun. Ya, sudah mundur. Sekarang berbicara nomor urut segala macam, dan kebetulan kami juga membangun komunikasi lintas partai dengan para ketua partai. Ya, hampir di semua partai terjadi ada sedikit pergesekan, gesekan-gesekan di internal tentang nomor urut, nomor urut 1, 2 segala macam ya. Dan artinya begini, kalau saya mau bicara jujur, saya selaku ketua partai, saya sudah pastikan saya tidak akan berada di nomor urut 1. Ya, dan saya berharap partai saya akan memenuhi keinginan saya, harapan saya untuk berada di nomor yang lain lah dalam tanda petik ya. Ya, kenapa? Karena saya ingin memberikan motivasi kepada yang lain, ya, kepada yang baru-baru, ya, supaya mereka juga punya rasa optimisme, ya, supaya mereka juga memiliki rasa mereka diberikan laluan. Betul. Mereka merasa diberikan reward, penghargaan, ya. Kenapa? Karena seperti saya berpikir untuk terjun dunia politik, saya rasa mungkin tidak akan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Saya harus retire. Saya harus memberikan kesempatan kepada yang lain, ya. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara with the number 1, 2, 3 until the end segala macam, ya. Itu tidak jaminan, ya.
bahwasanya nomor urut kecil 1, 2 atau 3 itu akan menjadi pilihan voice dari publik ya, dari masyarakat, tidak jaminan. Masyarakat hari ini saya berani katakan mereka sangat-sangat cerdas. Mereka sudah melihat kepada seseorang itu dari berbagai macam aspek. Ya, dari apakah orang itu memiliki integritas, kapabilitas, intelektualitas, loyalitas, dan elektabilitasnya nanti akan muncul dari hal-hal itu. Jadi hari ini masyarakat kita tidak bisa kita bodohi. Ya, kalau dulu kan pemionya itu seseorang yang memiliki nomor urut 1 ini pasti yang terwah dari kelompok partainya. Bahkan lebih ekstrimnya, aku nomor jadi aja. Iya. Ngeri kan? Artinya ini kita sudah berani mendahului yang di atas, ya. Karena makanya saya tidak ingin memberikan pembelajaran politik yang seperti demikian. Saya ingin memberikan pembelajaran politik yang politik bersih dan politik sehat. Artinya bersih di dalam melakukan ini dan sehat pikiran dan hati. Walaupun ya ini tidak commons, tidak umum, ya. Saya sudah beberapa teman-teman senior politik juga mau bicara sama saya, mau telepon saya, bro, apa yang Anda lakukan ini gila banget, gini-gini, jangan bro ya. What you fucking doing is really crazy. You cannot do something like that. I say no, come on, just let it be. I will do it what I feel. Ya, saya ingin melakukan apa yang saya yakini, itu aja. Ya. Jadi, luar biasa ya, Dun Sana Soro Minang TV. Mako kecewa seorang kapasitas Ihsan sampai detik itu. Tapi sampai kini nomornya belum tahu ya, Bang? Belum tahu. Kan belum tahu. Dirahasiakan. Kalau wak duga-duga misalnya sebagai seorang wartawan, analis, tadi lo 7777 ya kan? Ya bisa saja ke situ kok kita buang, kok nak mau buang ya. Ya kan? Agak unik. Betul. Sepengetahuan saya tuh Bang, rata-rata ketua partai dia pasti megang nomor 1. Rata-rata itu, asal dia ketua DPD kah, kalau umpamanya dia pilih kecamatan, ketua kecamatan dia akan memegang nomor 1, itu hampir merata. Saya melihat ada sebuah keunikan dan tidak ada rasa ketakutan gitu kan, seperti orang jadi ketua, masa saya mau nomor 2, saya ini ketua loh gitu kan. Terus orang kalau ngelihat nomor urut pasti nomor 1 dulu orang lihat kan, 1, 2, 3. Nggak ada juga rasa ketakutan dari Bang Ihsan itu kalau nggak menang gitu. Saya mau nomor berapa serah. Yang penting saya memberikan sebuah edukasi bahwanya semua berhak untuk mendapatkan nomor itu. Ini sesuatu yang baru lah, bisa dengar lah selama ini, dan ini unik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya inspirasi juga bagi tokoh-tokoh politis yang lain, ya. Tapi kadang-kadang kan gini juga Bang, orang ketika dia berkuasa, dia memanfaatkan kekuasaannya itu pada saat dia berkuasa itu, karena kan nggak mungkin kalau dia nggak ketua nggak bisa menentukan lagi. Nah, kalau bahasa kita aji mumpung, dan mungkin di partai-partai pun juga membuat sebuah aturan bahwasanya ketuanya itu harus nomor 1. Ada juga mungkin yang seperti itu, ketua harus nomor 1. Nggak enak lah ketua nomor 1, dia pengurus partai itu kan. Nah, ini berbeda gitu. Ketua DPC Batam, bukan ketua kecamatan. Ya kan? Dia dapil kecamatan. Bukan ranting. Dia berikan laluan kepada kawan-kawan yang sama di partai. Ya, ini cukup luar biasa. Luar biasa ya. Nah, itu kesimpulan itu mako kecewa. Tadi kan lawak kesampaian. Karena kita agak sedikit banyak mengikuti perkembangan seorang Ihsan, di setiap bergerak itu ada sebuah pembelajaran yang ditelurkan kepada orang di bawahnya itu gitu. Nah, sampai pembelajaran yang terakhir yang kita dapat gini itu adalah memberikan sebuah laluan yang cukup luas supaya kader gue merasa dihargai, ya kan? Kita berbicara demokrasi, tapi di satu sisi kita otoriter mengambil nomor, kan begitu logikanya, betul kan Bang? Awak pemirsa indak mencoba mendahului analisa awak gue dari tadi angka 7 menjadi sesuatu, bisa saja mungkin Bang Ihsan gue bisa
di nomor 7 itu. Tapi apapun namanya betul bahwasanya jika kita melakukan itu dengan tulus dan ikhlas dan yakin kita dengan kemampuan kita dan memang mempunyai visi bagaimana memberikan sebuah motivasi ke kader-kader dan memberi pembelajaran kepada para politikus lain, wah yakin dan percaya insya Allah beliau duduk di DPRD Kota Batam 2024 dari Dapil Sekupang dan Batu Haji. Sekupang belakang Padang ya Bang ya? Belakang Padang. Oke. Kota Batam. Bang. Iya. Gua masih berlanjut, Bang. Siap. Itu kan alun nabi teh talur. Abang daripada apa minumnya teh talur. Untuk budes. Aduh komen budes. Baca komen. Coba ndak ranti komen empat dah. Dari Andri. Pak Isan yes, tokoh yang berbaik hati. Semoga apa yang direncanakan akan berjalan lancar dan dipermudahkan segala urusan sama Allah. Amin. Lai Manang main gaplek tadi malam Pak. Nah, kasih tanya Kak. Abang main gaplek tadi malam? Tidak main. Oh tidak menang. Bang Isan tidak ahli dalam main itu, hanya candu. Kecil Bang Isan dulu kemari ya kita benar-benar. Yo, Dandri ditunggu Bang Isan di SM Cafe. Ya. Onsu. Semoga abangku, abang Nusantara dan sekaligus Mamak Datuk Basa kami di suku Jambak sukses selalu dan sukses untuk SMTV. Amin. Rida Yosrizal, yo mantap gambarnya. Yo. Enggak, udah kalau kameramen fokus gambar rancak. Tapi kalau kameramen sambil nyambil dia gambar kurang yang ngecek gambar kamana. Kalau kini kameramen fokus udah. Onsul ingin ngopi bersama tapi ada karajo pulo yang indah bisa ditinggal. Bundo M Kim. Salam buat kru SMTV. Wabil khusus untuk Bang Ihsan, Ketua Demokrat Kota Batam. Salam kembali. Kemudian Mardianto Aceh Piliang. Nah, Magiah Ampu Gadang. Oke, Bang. Baralai Pak kameramen masih ada waktu. Hah? 6 ini lai. Lah 60. Oh lah 60. Agi awak yang terakhir deh. Ya. Sudah pertanyaan terakhir, Beko kita berikan waktu ke Bang closing statement ketek sambil kita ngopi. Bang, Batam tadi sangene waktu Pak Fred bertanya kenapa Abang mundur pencalonan menjadi calon wali kota waktu itu dengan santun, dengan sebuah etika yang cukup baik. Abang melihat karena memang pemimpin Batam waktu itu yang kita sebut dengan Pak Rudi yang ingin mencalonkan kembali di Kota Batam. Kok seandainya beliau maju ke Kepri, Abang berarti logikanya punya kesempatan dalam tanda petik untuk bertarung dengan pemain-pemain yang baru muncul juga. Tapi kalau itu diberikan laluan ke Pak Rudi, tentu pasti ada dalam tanda petik sesuatu yang membuat Abang begitu hormat dan salut kepada beliau. Dan hasil memang kalau kita calik kini kan luar biasa infrastruktur gitu memang ada nampak gitu luar biasa pembangunan dilakukan oleh Bapak Muhammad Rudi itu sebagai wali kota Batam saat ini. Komen Abang tentang pemerintah kota Batam seperti apa apalagi situasi politik karena Batam kadang-kadang lah sama aja Indonesia Bang. Daerah lain lu ribut orang dah di Batam lah ribut orang lah sama aja apa ya nak Pilpres ya kan. Awak lo nyinggung Anies dari tadi lah ya. Berarti masih ada pertanyaan terakhir Abang sebelum closing tuh. Ya kan? Oke Bang, tersedikit komentar Abang tentang Batam di bawah Pak Rudi dan kalau memang Abang bisa juga tentang bagaimana situasi-situasi menjelang 2024 Batam itu sendiri gitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan harus disikapi dengan sikap-sikap dewasa. Ya. Artinya hari ini saya tidak bicara pada seorang figur, Bapak Haji Muhammad Rudi, tapi hari ini saya berbicara tentang pemerintahan, jabatan Kota Batam. Ya, Kota Batam. Ya, pemerintahan Kota Batam yang automatically dikomandoi oleh seorang wali kota. Ya. Dengan timnya di sana ada
wali kotanya, wakilnya, sekda dan jajaran kepala dinas semua, saya sangat mengapresiasi. Artinya as the leader, ya, the mayor of Batam atau wali kota Batam sudah membuktikan bahwasanya pembangunan leadership yang dilakukan di Batam ini sangat terasa. Kalau kita bicara Batam, hari ini banyak orang bicara Batam, tapi mereka tidak mengetahui secara detail kapan itu Batam ada. Ya, Batam pertama dimulai dari Bapak Ibnu Sutowo, betul, Direktur Pertamina yang melakukan pembangunan di Batam atas perintah Presiden, Kepres Presiden pada zaman Orde Baru tahun 1969 kalau saya tidak salah. Kemudian terjadilah Pulau Sambu. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak B.J. Sumarlin, ya. Setelah Bapak B.J. Sumarlin, Bapak Habibie. Setelah Bapak Habibie, ya kita semua kenal siapa Pak Fani Habibie dalam waktu yang pendek. Kemudian dilanjutkan oleh berikutnya Kepala BP Batam yang sekarang, Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam. Dan kita harus berani jujur, tidak untuk menjustice seseorang tidak bagus, ya. Tapi kalau kita mau bicara jujur, Batam baru terjadi perubahan di masa kepemimpinan pemerintahan yang ada hari ini, ya. Secara infrastruktur ya, kasat mata nampak. Ya. Artinya memang tingkat kesuksesan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya bukan hanya di barang infrastruktur, ada sandang pangan, ya, ada kesehatan, pendidikan, tapi ya prinsip dasar perputaran ekonomi itu bagaimana bisa berputar kalau infrastruktur transportasi jalan itu tidak bisa sampai ke pojok-pojok, ke ujung-ujung negeri di Pulau Batam ini. Artinya perputaran ekonomi itu akan tersendat, ya. Itu jalan tuh ibaratnya saraf ya Bang ya? Iya. Kalau dalam tubuh itu tempat aliran darah. Ya. Jadi ini yang dilakukan dan itu baru terjadi perubahan yang signifikan di zaman pemerintahan hari ini, ya, yang kebetulan juga menjadi kepala BP Batam juga, betul. Jadi dua engine, dua kekuatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Entah, ibarat itu sudahlah double garden itu pakai turbo lah, Bang. Iya, itu dia, ya. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Artinya saya sebagai masyarakat Kota Batam, ya, saya tidak membiasakan diri untuk melakukan kritik, ya. Tapi kita harus belajar sesuatu dari orang asing, ya. Orang asing itu tidak membiasakan diri untuk memberikan kritik, ya, tapi membiasakan diri untuk memberikan reward, ya, memberikan penghargaan kepada apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang, ya. Kalaupun ada hal yang tidak sesuai dengan pemikiran, pola pikirnya, aspirasinya, ya, tapi dia tidak memberikan suatu bentuk hal kritik, tapi dia memberikan suatu hal yang disebut masukan. Dan inilah yang sejogjanya kita biasakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bang, pembelajaran yang kesekian kalinya yang Abang berikan dalam diskusi. Lanjut, Bang. Iya. Kenapa, ya? Artinya kalau di saat kita selalu memberikan kritik, sebetulnya kita membangun energi negatif dalam diri kita untuk kita munculkan. Sejujurnya energi negatif ini harus kita cut, ya, harus kita potong, kita berhentikan, ya. Dan inilah saya terus terang ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan pemikiran saya. Saya datang bicara langsung, ya, dengan pimpinan, dengan top level manajemen baik di Kota Batam maupun di BP itu sendiri, ya, maupun pada Vice Mayor of Batam atau wakil wali kota, saya sampaikan, ya. Tapi itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena tugas kita adalah bagaimana membesarkan pemimpin kita, bagaimana mengagungkan mereka, bagaimana menjaga kehormatan mereka, marwah mereka. Ini tugas kita sebagai rakyat, ya, bukan mencari kelemahannya untuk menjatuhkan, ya. Dan hari ini problem terbesar, ya, kalau saya bicara ini akan makan waktu yang sangat banyak. Betul. Karena saya sampaikan, ya, yang dikhawatirkan oleh orang-orang lain, bangsa lain terhadap Indonesia, ya, adalah apabila masyarakatnya bisa berpikiran positif.
masyarakatnya bisa bersatu, ya. Makanya perang itu tidak selalu perang konvensional. Perang pakai senjata, Anda pegang senjata, saya pegang senjata, tidak. Ada proxy. Ada proxy war, perang yang tidak berbentuk, ya. Dan ini yang dilakukan. Apakah kita mau hancur? Sementara kita bicara Batam khususnya, Kepri pada umumnya, kita ini sudah bersyukur. Kita secara geografis diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, ya. Masa keuntungan-keuntungan diberikan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita harus berpecah-pecah di sini, ya? Dan orang sangat senang apabila ini terjadi. Oleh karena itu, saya mengimbau terutama untuk kader-kader Partai Demokrat, mari kita contoh, Bapak Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya berikan contoh. Di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada kriminalisasi pada ulama, kepada mahasiswa, kepada aktivis segala macam. Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah dibawain kerbau itu sampai kini masih ada di kepala tuh, Pak. Ya, tapi dia sambut dengan senyum. Beliau tidak melakukan kontradiksi yang keras. Beliau sebagai bapak bangsa, beliau terima, ya. Dan hal-hal seperti begini juga kita mengharap kepada pucuk pimpinan di daerah ataupun di satu lembaga tidak usah terlalu reaktif terhadap hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Dan masyarakat sendiri, ayo, khususnya kader Demokrat, mari being smart, being intellectual, be wise, ya, dalam menghadapi hal-hal ini. Generasi kita perlu kita jaga. Kita tidak bisa memikirkan diri kita, ya. Seperti saya katakan, mungkin bukan Bapak, mungkin kehidupan saya nggak tahu tinggal berapa waktu lagi. Karena saya tahu kullu nafsin zaikatul maut, yang bernapas itu akan mengalami satu kematian. Kapan, di mana, dengan cara apa, itu Allah punya rahasia. Tapi di saat saya dipanggil, at least saya memberikan sesuatu yang baik for the next generation. Itu yang paling penting sekali, ya. Legacy yang cukup baik. Legacy, ya. Hidup ini adalah legacy, ya. Di saat kita tidak bisa memberikan satu legacy, it's nothing. You are nothing. Satu lagi, kalau tadi Abang menyampaikan karena itu masih ingin maju di kota, makanya Abang bayang-bayang itu. Kalau kini Pak Rudi sudah menyatakan akan maju ke provinsi. Kenapa Abang tidak apakah memang tuntutan partai itu harus ke Dewan dulu, atau banyak punya peluang, ya? Nah, Pak Sakar kalau maju pun belum ada, ya, pendamping. Atau mau ikut berkompetisi juga di Batam 1, karena kan boleh karena gue bayang-bayang tadi pagi gitu. Nggak satu TM tadi dah technical meeting. Ini muncul pertanyaan dadakan gitu. Ya, luar biasa ini sangat luar biasa, maaf Pak kamera. Baik, Bu host, jadi begini, artinya kenapa hari ini Iksan tidak muncul dengan bicara eksekutif segala macam. Saya sudah katakan, tadi saya menjadi ketua Partai Demokrat ini adalah ujian. Ujian itu adalah amanah. Sebagai seorang ketua partai, hari ini tugas saya hanya 2. Pertama, memenangkan Bapak Ketua Umum kami, Bapak Agus Harimukti Yudhoyono, apabila maju sebagai salah satu unsur eksekutif di Republik ini, baik itu nomor 1 maupun nomor 2, berpasangan dengan siapapun. Itu tugas utama saya, dan mengajak kader maupun simpatisan untuk melaksanakan ini. Yang kedua adalah memenangkan legislatif, ya, yang mana legislatif ini adalah bagian menjadi tolak ukur dari satu partai untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat, ya, baik di level yang terbawah, yaitu di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI. Jadi ini dulu. Dan hari ini, ya, saya secara jujur saya sampaikan, saya pernah sounding dengan tim saya untuk mempersiapkan diri di eksekutif. Tapi since I'm become the leaders of the Democrat Party in Kota Batam, semenjak saya menjadi ketua Partai Demokrat, saya stop, concentrate dengan amanah ujian yang saya terima hari ini. Karena itu adalah kepentingan saya pribadi, ya. Jadi hari ini apabila Demokrat bisa memenangkan pemilu
Pilpres dan legislatif nanti ada waktunya, ya. Tunggu tanggal main. Kita tunggu tanggal main, ya. Karena Pak Ahok, jadi beliau pertama kali masuk ke Batam itu yang beliau sampaikan kepada Bapak beliau, ayah Anda beliau, bahwa beliau masuk Batam, beliau sudah mengatakan saya akan menjadi pemimpin di Batam. Amin. Niat gitu. Ya. Paling tindak tadi ada 2027. Bang. Siap. Ya memang udah terasa lah hampir 60 tambah 5 wali 70 menit 75 menit ya. Terakhir silakan berikan sedikit closing statement baik tentang Demokrat, tentang Abang, tentang Pilpres, tentang Bang Anies dan segala macam. Abang termasuk tentang bagaimana kemulut. Kalau Abang mau senendek sampaikan kepada masyarakat, silakan Abang rangkum saja dalam waktu 1-2 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Os, Bu Os, Pak Pimpret dan kameramen, seluruh pemirsa Suara Minang TV yang sangat saya banggakan, saya sangat hormati. Closing statement dari saya nggak banyak ya. Pertama, saya menghimbau masyarakat untuk tidak apatis kalau bicara tentang politik. Ya, mari saya himbau, saya ajak masyarakat untuk masuk ke satu ranah yang disebut politik. Karena apapun pergerakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, keamanan, whatever itu, apapun itu, semua dimulai dari ranah politik. Oleh karena itu, masuklah nanti pada 2024 tanggal 14 Februari, datanglah ke TPS, ya, pilihlah calon presiden yang memang datang dari analisa, dari hati, pemikiran dari para pemirsa dan masyarakat luas. Yang kemudian datang juga lah ke TPS untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang memang diyakini mampu akan membawa aspirasi masyarakat, ya, menyelesaikan to solve the problem yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi mari laksanakan pesta demokrasi ini dengan gembira, ya, tanpa adanya intervensi dari semua aspek apapun, baik aspek financial cost atau uang, ya, atau yang lain-lain. Tapi mari bergembira menyambut pesta demokrasi ini, jangan sia-siakan. Satu suara Anda menentukan masa depan Kota Batam, Provinsi Kepri, dan Indonesia secara umum, ya. Terima kasih. Mari kita berbahagia pada hari Minggu yang cerah ini. Semoga kita selalu menjadi bagian orang-orang yang mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Satu pembelajaran lagi. Memang di setiap kalimat yang muncul dari seorang M. Ali Iksan tidak ada yang tidak mempunyai suatu nilai-nilai edukasi. Awak berikan kesempatan menjual diri dalam tanda petik, tapi tetap hal yang normatif, hal yang positif yang dilarikan. Pilihlah Bang Ihsan, nak do itu dong. Pilihlah Anies, nak do itu. Padahal tadi betul. Justru host mengareh-areh tadi tentang itu. Gitu. Tapi tetap beliau memberikan sebuah edukasi. Gunakanlah hak pilih itu gitu. Jangan apatis tentang pemilu kok. Karena satu suara menentukan masa depan Indonesia secara umum. Bang, hormat dan salut kami sebagai salah satu komponen orang Minang yang ada di Batam, Suara Minang TV, Pemret dan all crew lah sadonya hormat dan salut terhadap pemikiran, sikap, karakter dan fashion Abang di dalam rangka memimpin sebuah partai politik itu sendiri. Tentu kita selalu berdoa, Bu Des, Pak Pemret dan kawan-kawan all crew Suara Minang dan pemirsa Suara Minang TV. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi visi besar Abang nanti di 2027 bisa tercapai. Awaknya mengecek 2027. Tapi insya Allah 2024 beliau hadir di pemilihan legislatif tingkat Kota Batam dari Dapil Sekupang dan Batu Haji. Belakang Padang. Sekupang dan belakang Padang dari Partai Demokrat pasti dengan nomor urut yang belum ditentukan. Tapi mungkin pasti tidak nomor 1. Luar biasa. Oke, pemirsa Suara Minang TV, dek awak banyak mengecek soto dengan tuang ya. Sasuak itu lo ngecek lagi ya. Tapi itulah sebuah suasana Otak Lapo Kopi yang memang diciptakan oleh pemimpin redaksi dengan segala bentuk nuansa-nuansa yang cukup santai. Kami all crew Suara Minang TV tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV yang telah memberikan atensinya, yang telah setia dengan Suara Minang TV sehingga
kami tetap bisa hadir menjumpai pemirsa dengan berbagai macam program-program yang insya Allah selalu mempunyai nilai-nilai informasi dan nilai-nilai edukasi yang bisa diambil hikmah dari setiap program tersebut, terutama hari Iko dalam Otalapo Kopi dengan narasumber kita yaitu Abangda M. Aliksan Datuk Basa, warga Batam asal Sumatera Barat yang menjadi kebanggaan kita orang Minang dan sekaligus menjadi Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Kami All Crew Suara Minang TV, Desmanis, Safril, Pemret, Bang Isan, kameramen dan seluruh All Crew pamit undur diri dalam acara kami go, biar kami bisa fokus minum teh talua. Kalau dingin teh talua go, dingin tapi tanpa es. Sampai. Babuek dari jam 7. Kalau setengah 9 nah. Udah jam 9 lah ya. Itu enggak dingin enak. Oke, pemirsa Suara Minang TV, mohon maaf dari awal sampai akhir. Jika salah itu adalah dari kami, kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.